Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di pembelajaran ekonomi kelas 10. Materi kita hari ini adalah OJK dan lembaga jasa keuangan. Gimana kabar kalian semua? Semoga hari ini senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan sehat selalu. Dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas KD tentang mendeskripsikan lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia. Indikator yang kita pelajari menjelaskan pengertian dan latar belakang berdirinya OJK, menjelaskan tujuan dan fungsi OJK, mengidentifikasi asas-asas OJK, menjelaskan wewenang OJK. Kita mungkin bertanya, apa sih OJK itu? Kalau singkatannya sudah tahu, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, di sini OJK adalah lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Ini arti daripada OJK. Kemudian latar belakang berdirinya OJK ini adalah OJK muncul ketika makin banyaknya berbagai macam tugas Bank Indonesia yang belum dilakukan secara maksimal. Hal ini pun mendapatkan masukan dari berbagai pihak yang melihat kenyataan bahwa adanya faktor-faktor lain yang menyebabkan tugas Bank Indonesia belum sesuai dengan harapan. Makanya muncul Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang memuat tentang pembentukan suatu lembaga keuangan lain yang bernama OJK. OJK di sini tidak bersifat meniadakan Bank Indonesia, namun hanya memindahkan dan menerima tugas pengawasan terhadap perbankan yang semula dilakukan oleh BI, sekarang dilaksanakan oleh OJK. Alasan lain yang melatar belakangi pembagian tugas tersebut adalah agar OJK benar-benar menjadi lembaga keuangan yang independen dan jauh dari campur tangan pihak lain, sehingga OJK mampu bekerja secara profesional. Dengan demikian, maka ada pembagian tugas antara OJK dan BI. Kemudian tujuan daripada OJK ini adalah keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan agar pertama dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Kemudian yang kedua, agar kegiatan di sektor keuangan itu mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Jadi 3 permasalahan yang menjadi tujuan daripada OJK. Kemudian fungsi OJK. Fungsi OJK menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan, di mana jasa keuangan yang menjadi pengawasan adalah perbankan, kemudian pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Ini fungsi OJK sesuai dengan sistem pengaturan dan pengawasan. Kemudian asas-asas OJK itu ada 7. Yang pertama adalah asas independensi, asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalitas, asas integritas, dan asas akuntabilitas. Saya mulai dari independensi dulu. Asas independensi yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini asas independensi. Kalau asas kepastian hukum yaitu
Azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Kemudian yang ketiga ada azas kepentingan umum, yakni azas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Ini arti dari azas kepentingan umum. Yang keempat ada azas keterbukaan, di mana di dalam azas ini membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif terhadap penyelenggaraan OJK, dan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara. Di sini termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan. Kembali lagi nanti direfresh undang-undang mengenai OJK. Kemudian azas profesionalitas, yakni azas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini untuk profesionalitas, ini kaitannya dengan perannya pelaku dari OJK. Kemudian berlanjut ke azas integritas, azas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK. Kemudian ada azas akuntabilitas, yakni azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tidak jauh dari kegiatan akuntansi. Di sini adalah azas akuntabilitas. Kemudian wewenang OJK. Wewenang OJK ini ada 4, pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, yang terakhir adalah pemeriksaan bank. Baik, akan saya uraikan satu persatu dari wewenang OJK. Yang pertama adalah pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank. Di dalam kelembagaan bank ini berkaitan dengan perizinan untuk pendirian bank, kemudian pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, kemudian merger, penggabungan dari bank, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Ini berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank. Kemudian yang kedua wewenangnya mengenai pengaturan dan pengawasan berkaitan dengan kesehatan bank. Kalau berkaitan dengan kesehatan bank ada 5. Yang pertama adalah kaitannya dengan likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank. Kemudian yang kedua berkaitan dengan laporan. Di sini kaitannya laporan dengan kesehatan dan kinerja bank itu sendiri, termasuk bank sehat atau tidak. Yang ketiga ada sistem informasi debitur, ada pengujian kredit, yang terakhir mengenai standar akuntansi bank. Ini wewenang yang berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan kesehatan bank.
Kemudian yang selanjutnya ada pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank. Di sini kaitannya dengan manajemen risiko. Risiko bank itu gimana? Nanti akan menjadi wewenang daripada OJK, tata kelola bank, prinsip mengenai nasabah dan anti pencurian uang, serta pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan. Ini nanti menjadi wewenang daripada OJK dalam kaitannya aspek kehati-hatian bank. Kemudian untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK itu mempunyai wewenang menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang, menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Jadi di sini untuk undang-undang mengenai pinjaman dan sebagainya itu dihitung dalam OJK. Kemudian menetapkan peraturan dan keputusan OJK, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pemerintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Kemudian yang ketujuh, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuler pada lembaga jasa keuangan. Yang kesembilan, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, memelihara, dan mentata usahakan kekayaan dan kewajibannya. Kemudian menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Ini tadi wewenang OJK dalam kaitannya pelaksanaan tugas pengaturan. Kemudian kalau dalam tugas pengawasan, OJK itu juga memiliki 8 wewenang. Yang pertama adalah menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, kemudian mengawasi pelaksanaan tugas pelaksanaan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan, pelindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Kemudian yang keempat, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau pihak tertentu. Kemudian melakukan penunjukan pengelola statuler, menetapkan penggunaan pengelola statuter, kemudian menetapkan sanksi administratif bagi pelanggar terhadap peraturan perundang-undangan dan mencabut izin yang berkenaan dengan usaha. Ini wewenang OJK kaitannya dengan melaksanakan tugas pengawasan. Ini tadi materi kita hari ini tentang OJK. Kalian bisa perdalam lagi di buku modul yang kita punyai. Dan terima kasih perhatiannya. Terus semangat, jaga kesehatan selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.